Komisi Pemilihan Umum mempertahankan format debat calon presiden yang pertama untuk kembali digunakan pada debat calon wakil presiden pada Jumat petang nanti. Namun dalam debat cawapres, KPU menyiapkan podium sesuai usulan tim kampanye ketiga paslon. Komisi Pemilihan Umum mempertahankan format debat calon presiden yang pertama untuk kembali digunakan dalam debat calon wakil presiden pada Jumat petang nanti. Format debat seperti pada debat pertama dinilai memberikan kesempatan lebih banyak kepada capres atau cawapres untuk mengungkapkan gagasan. Salah satunya teknis debat yang diubah hanya podium untuk kandidat. Debat calon wakil presiden merupakan debat kedua dari rangkaian total 5 debat calon presiden dan calon wakil presiden selama gelaran pemilihan presiden 2024. Debat cawapres akan digelar mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dan berlangsung selama 2 jam di Jakarta Convention Center. Durasinya total 150 menit, di dalamnya yang full untuk debat, yang ditayangkan itu 120 menit, dan kemudian 30 menit untuk jeda iklan. Pelaksanaan debat yang kedua juga masih sama dengan debat yang pertama, meliputi 6 segmen. Segmen yang pertama adalah pada segmen yang pertama, itu nanti meliputi ada pembukaan, kemudian pembacaan tata tertib oleh moderator, dan kemudian kesempatan kepada kesempatan oleh calon wakil presiden untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Durasinya juga sama, masing-masing calon wakil presiden akan menyampaikan visi, misi, program kerjanya selama 2 menit. Dan kemudian segmen kedua dan ketiga, pendalaman visi, misi, dan program kerja. Pendalaman visi, misi, dan program kerja ini berupa diajukannya pertanyaan-pertanyaan oleh tim panelis kepada masing-masing calon wakil presiden yang akan dipimpin atau akan disampaikan oleh moderator. Ketua KPU RI Hasyim Asyari dalam konferensi pers Kamis sore kemarin menjelaskan persiapan debat cawapres pada 22 Desember. Hasyim menyebutkan bahwa cawapres diperbolehkan membawa alat tulis pada saat debat dan KPU RI akan menyiapkan podium untuk penyelenggaraan debat sesuai usulan tim kampanye ketiga paslon. Nah, di podium itu diberikan kesempatan untuk menyiapkan alat tulis ya, pulpoin dan kertas. Hanya saja alat bantu yang lain, teleprompter atau iPad atau yang lain-lain tidak diperbolehkan. Jadi alat bantu yang diperbolehkan, yang disepakati adalah alat tulis berupa kertas dan pulpoin atau alat tulis ya. Dan debat pertama juga kemarin tidak ada alat bantu yang digunakan oleh masing-masing. Tidak hanya penyelenggara yang bersiap menyambut debat cawapres Jumat petang nanti, para cawapres juga mempersiapkan diri menghadapi debat. Calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, mengatakan menyiapkan diri dengan membaca visi misi pasangan Amin. Selain itu, Gus Imin menyebut dirinya akan berdiskusi dengan capresnya Anies Baswedan untuk mempersiapkan debat cawapres. Diskusi yang kita lakukan ya sama-sama memperdalam visi misi kita yang sudah tertulis itu. Nah, mungkin nanti H-1 saya harus ketemu Mas Anies untuk menyamakan persepsi agar apa yang menjadi tema-tema yang saya sampaikan seirama dengan pemahaman Mas Anies tentang visi misi yang sudah tertulis itu. Saya belum tahu waktunya, tapi karena kita sama-sama bergerak di lapangan, hari ini kita belum sempat ketemu dan mungkin moga-moga H-1 sudah bisa ketemu. Sementara itu, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan meyakini pasangannya Cawapres Muhaimin Iskandar sudah sangat siap menghadapi debat. Ia mengaku sudah bertemu Gus Imin untuk berdiskusi membahas sinergitas gagasan yang akan disampaikan dalam debat Jumat petang nanti. Ya kita ketemuan, bukan cuma chat-chatan. Kita ketemuan, kita ngobrol, kita diskusi, dan saya sangat optimis bahwa Gus Imin nantinya akan bisa membagikan gagasannya, pengalamannya, visinya kepada masyarakat lewat debat besok malam. Besok isu ekonomi berarti Gus Imin sudah hafal di isu ekonomi atau gimana?
Ya, beliau kan dulu Menteri Tenaga Kerja, dan tenaga kerja itu adalah salah satu unsur terpenting dalam perekonomian. Kenapa kita mendorong investasi yang menyerap lapangan pekerjaan? Karena ingin lebih banyak lagi warga yang dapat lapangan pekerjaan. Nah, Gus Imin pernah menjadi Menteri Perekonomian, bidangnya tenaga kerja, jadi bukan seseorang yang jauh dari bidang perekonomian. Kesiapan mengikuti debat Cawapres juga disampaikan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Gibran telah mengajukan cuti untuk mengikuti debat Cawapres. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu pun menegaskan tidak akan membawa keberhasilan Kota Solo dalam debat. Kemarin Kota Solo juga sempat kita yang makro-makro aja. Persiapan debat sejauh ini seperti apa, Mas? Nggak ada yang mau dibawa, Mas, kan Solo banyak keberhasilannya nih, Mas, selama 2 tahun ini. Nggak ada yang mau difavoritas. Ya, makasih ya, pelaksanaan. Di sisi lain, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku tidak ada persiapan khusus dalam menghadapi debat. Menko Polhukam itu menyebut setiap pasangan calon hanya perlu menambah wawasan yang akan dibahas sehingga warga dapat menilai calon mana yang mempunyai gagasan yang tepat untuk arah Indonesia 5 tahun ke depan. Pokoknya kalau saya ditanya apa saja nanti saya jawab sesuai pengetahuannya. Namanya kan debat itu bukan ujian disertasi kan. Ditanya kemampuan menangkap masalah. Kalau saya siap itu nanti kalau nggak ditanya itu gimana? Isu-isu apa yang diharapkan oleh Bapak diminta untuk mundur, Pak? Melihat masih besarnya minat publik untuk menyaksikan debat, masing-masing calon wakil presiden diprediksi bakal mengejar ceruk suara dari pemilih bimbang. Strategi komunikasi para kandidat tentu akan sangat menentukan. Teman-teman itu pasti sudah punya ya Pak Edi. Itu ceruk pasar mana yang belum mereka raih. Jadi kalau ceruk pasar itu membutuhkan pertanyaan TikTok, dia pertanyaannya TikTok gitu. Akan mendukung. Iya, karena dia lihat, oh di ceruk itu nih, kita masih harus memperoleh pemilih bimbang itu untuk masuk ke kita gitu. Jadi saya rasa itu besok akan sangat tergantung pada, kan tersebar di semua debat. Bahkan di pertama juga masuk kan soal ekonomi. HAM juga punya ECOSOC right misalnya gitu. Jadi saya rasa besok akan sangat tergantung pada 3 hal. Hafalan dia juga lah pasti. Pasti. Hafalan dan contekan. Sudah dilatihkan semuanya. Hafalan, contekan, apa yang ditulis di meja semua keluar. Dari 8 tema yang sudah ditetapkan KPU, salah satu isu yang paling dinanti sepertinya yang terkait dengan ekonomi kerakyatan, seperti mewujudkan harga pangan yang murah dan mengupayakan penyediaan lapangan kerja guna mengurangi pengangguran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.